Hai, hari Kamis saatnya kita belajar analisis fundamental. Sekarang kita akan belajar mengenai laporan perubahan ekuitas atau kita sering dengar dengan istilah laporan perubahan modal bersama Seni Pasar Modal. Halo, selamat malam teman-teman semua. Setelah kita kemarin belajar mengenai laporan sebelumnya, yaitu adalah sebelumnya video kemarin kemarin laporan laba rugi LR. Sekarang kita belajar mengenai laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Ya memang sedikit membosankan sih, termasuk gua sendiri ya agak membosankan, tapi mau nggak mau kalau lu pengen menjadi seorang analis fundamental, walaupun basic lu bukan ekonomi, tapi lu harus bisa menguasai nih setidaknya makna-makna dari angka tersebut. Bagaimana kita mengetahui makna-maknanya kalau kita nggak mengetahui komponen-komponen atau fungsi apa sih yang terjadi, apa sih yang menggambarkan dari setiap komponen laporan keuangan. Salah satunya laporan perubahan modal gitu. Oke, kita mulai bahas mengenai laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas atau yang kita sebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu artinya itu melaporkan perubahan ekuitas yang terjadi dan total ekuitas selama satu periode. Ada tiga maksud dari laporan perubahan ekuitas, yaitu laba komprehensif selama satu periode, itu maknanya. Yang kedua adalah kontribusi pengeluaran saham dan distribusi dividen kepada pemilik. Ini penting nih bagi para nanti kita bisa dapat dividennya berapa ya, itu bisa kita lihat dari pelaporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, rekonsiliasi nilai buku setiap komponen ekuitas dari awal periode sampai akhir periode. Adapun tujuan dari bentuknya laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas itu hanya dua. Yang pertama, memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam satu periode serta aktiva pembayaran. Ingat, aktiva tadi adalah aset atau lancar. Perubahan modal di sini akan bermaksud terhadap yang namanya ada dua maksud yang tertuju. Apakah terjadi masalah sehingga para pelakunya nih, para pemakunya itu menambah modal mereka, atau menambah modal itu adalah menambah kepemilikan masyarakatnya, kayak gitu. Memiliki kepemilikan perusahaan itu akan ada maksud lain. Apakah itu artinya ada bermasalah, harus minta bantuan investor untuk bayar utang, atau bagaimana? Itu yang harus kita telaah lebih lanjut. Yang kedua, dalam laporan perubahan ekuitas terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi, dividen yang diumumkan, laba neto di periode tertentu, hingga laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun, seperti yang terjadi saat ini. Lalu, apa arti penting informasi tentang modal? Yaitu pemilik perlu mengetahui pengambilan modal yang telah dilakukan dari perusahaan. Itu tujuannya apa, kayak gitu loh. Tujuannya apa? Pemilik ingin mengetahui perkembangan modal yang telah disetorkan ke perusahaan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kepemilikan masyarakat yang dilepas. Apakah bertambah atau tetap? Apakah melakukan right issue atau tidak? Itu yang harus kita ketahui juga. Karena ini berbicara mengenai modal, berarti berbicara nanti akan berapa banyak dividen yang kita dapat. Semakin banyak kepemilikan masyarakat berada di umum, artinya misalkan ada 100%, dilepas 20%. Maka kalau dilepas 20%, 80% kan masih dikuasai oleh para pemilik istilahnya modal utama lah, kayak gitu kan, para komod segala macamnya. Dan itu baik untuk perusahaan. Untuk apa? Ekspansi dan sebagainya. Karena kepentingannya nggak terlalu banyak. Berbeda halnya kalau misalkan modalnya atau yang dilepas di masyarakat prosentasenya itu lebih dari 40% atau bahkan 25% ke atas. Kenapa? Karena itu akan memberatkan
perusahaan itu sendiri untuk naik gitu, untuk growth. Kenapa? Karena ada yang namanya bisa dibilang beda kepentingan antar satu individu dengan individu lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, itu berbeda kepentingannya. Itu akan berdampak ke arah sana. Makanya penting banget kita mengetahui berapa sih modal dari para investor utama tersebut, berapa persentase yang dilempar ke masyarakat, apakah bertambah atau berkurang. Kalau prosentasenya itu berkurang, wah itu baik banget ya, buyback kayak gitu, itu baik banget. Tapi kalau misalkan yang di right issue dan sebagainya itu buruk. Buruk siapa? Bagi investor. Karena kenapa? Tadi kepentingannya banyak. Ada maksud kenapa dia melemparkan sahamnya ke masyarakat. Apakah kekurangan dana, harus bayar utang atau bagaimana? Itu yang harus kita jeli sebagai investor. Lanjut. Adapun komponen laporan perubahan modal, yaitu yang pertama, modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Ini pastilah ya modal awal. Bagaimana kita mengetahui modal akhir kalau nggak ada modal awal ya kan? Yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya yaitu ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan ulang kayak gitu lah. Terus yang keempat, saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa didistribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian kayak gitu. Artinya di sini makanya kalau kita dalam menghitung laporan rasio keuangan itu yang dipakai adalah ekuitas dari entitas kayak gitu yang telah didistribusikan. Itu yang penting. Bukan total ekuitas yang biasa, tapi total ekuitas yang telah didistribusikan. Yang kelima, perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode tertentu terkait perlu ditambahkan di dalam laporan perubahan modal. Lain halnya itu dengan penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Agak pusing sih, tapi ya makan-makan aja lah. Yang ketujuh, laporan rugi pada periode terkait. 8. Perubahan dalam cadangan revaluasi. 9. Keuntungan dan kerugian lain. 10. Saldo akhir. Oke, komponennya ada 10. Jangan dibikin pusing, oke? Jangan dibikin pusing. Apa gua menguasai ini semua? Jawabannya enggak. Tapi apakah gua perlu tahu? Jawabannya iya, kita perlu tahu terhadap komponen tersebut. Tinggal yang penting tadi bagi investor bukan kita menjadi seorang akuntan seperti apa aja komponennya terus kita mencari satu-satu, tapi bagaimana makna dari laporan perubahan modal tersebut. Itu yang penting ya. Oke, dicatat. Laporan perubahan modal ini garis besar tadi 10 komponen itu secara umum adalah seperti ini. Yaitu adalah modal awal periode yang dilambangkan A, tambahan setoran modal digambarkan B, jadi A plus B adalah pribadi pengambilan modal C. Jadi A plus B min C. Laba rugi yang udah kita pelajari di episode sebelumnya D dibagi E gitu. Jadi modal akhir adalah A plus B, artinya modal awal setelah ditambah setoran modal dikurangi C, modal pribadi, plus D dari laba rugi, atau A plus B min C min E gitu. Ini contohnya. Ini adalah salah satu contoh dari satu perusahaan, dari satu laporan keuangan tentunya. Ini adalah apa? Tebak, ayo. Yep, benar. Ini adalah laporan laba rugi. Bisa dilihat penjualan bersih, kita udah pelajari kemarin, harga pokok, laba kotor, terus laba usaha, laba bersih setelah pajak. Itu udah kita pelajari kemarin. Laba bersih ini didapat sebelum pajak 18.650.400 setelah dipotong pajak 14.150.000. Lalu perubahan modalnya berapa? Modalnya itu di perusahaan tersebut adalah 240 juta. Laba bersih setelah pajak
14.150.000 dikurangkan tetap prive itu tadi yang istilahnya dana apa namanya yang ini nih. Nah, pribadi, privasi, pengambilan modal gitu. Prive-nya 20 juta, jadi modal akhir adalah 234.150.000. Oke, udah ngerti sampai segini? Sebelum sampai kesimpulan udah ngerti? Kalau belum, ntar nanti di rewind aja ya. Kayak gitu, di rewind aja, pelajari lagi. Kita yang penting komponennya kita tahu. Dari mana angka-angka tersebut? Ya nggak terlalu penting bagi investor. Yang penting makna dari angka tersebut untuk apa? Karena kita investor, bukan seorang akuntan. Oke? Kecuali lu menjadi akuntan, itu beda lagi. Kesimpulan, laporan perubahan modal menjadikan pemilik dapat mengetahui perkembangan modal yang telah disetor ke perusahaan. Itu larinya kemana kayak gitu. Itu bisa dilihat dari laporan perubahan modal. Modalnya bertambah akibat laba rugi tersebut, atau laporan perubahan modalnya itu berkurang akibat apa? Tergerus oleh kerugian atau diambil oleh pribadi. Itu yang harus penting kita ketahui. Oke, dapat poinnya? Oke, thank you kalau kayak gitu dapat poinnya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah ini. Di bawah ini kayak gitu. Jangan lupa kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang membutuhkan. Oke? Thank you for watching and see you next week untuk belajar analisa fundamental saham. Bye-bye.